di channel saya Nanda Asik yang tentunya asik banget. Nah, hari ini saya bakal ketemu sama teman gua. Tentunya kalian bakal penasaran nih siapa dia dan ini dia. Oke sahabat asik, hari ini kita kembali lagi di channelnya Nanda Asik, tentunya asik banget. Di sini kita bakal berbicara nih tentang orang yang kerjanya itu di dunia acting, dunia seni peran, ya kan. Di sini ada salah satu teman saya yang bernama siapa? Dede Kurniawan. Halo semuanya sobat. Oke, Dede Kurniawan. Dede Kurniawan ini salah satu pemain juga ya teman-teman ya. Pemain film, pemain sinetron, pemain ini berbagai macam pemain, ntar bakal kita bahas di sini. Boleh diceritakan mengenai pengalamannya di dunia entertain gimana? Aduh, kalau di entertain mau pahit ataupun yang manis semuanya udah dilalui. Alhamdulillah semuanya pelajaran. Sedikit cerita, kalau dunia entertainment itu jangan nanggung-nanggung, jangan berhenti di jalan, jangan putus asa, paling utama. Jadi kalau kalian benar-benar pengen dunia entertainment, kejar terus, kejar dan kejar. Semoga tercapai, karena saya juga seperti itu. Saya juga sekarang ini lagi meniti karir, naik tangga lah, ibarat kata udah pertengahan tangga gitu. Ya seperti itulah kalau dibilang cerita pahitnya lah. Oke, nih di sini kan teman-teman banyak nih, Ya. mungkin pengen menjadi artis atau pengen tahu tipsnya gimana atau gimana, ya kan? Kita nggak tahu nih komentar dari teman-teman nih dari yang sebelum-sebelumnya, ya kan, tipsnya gimana bang biar bisa terkait dengan dunia entertain, seni peran atau di perfilman itu. Oke, untuk kalian-kalian yang mau syuting, mau ikut di dunia film, paling utama itu adalah jauhkan sifat sombong, angkuh. Ya itu benar-benar itu yang bikin merusak kalian, karena sifat sombong itulah yang bikin kalian menjauh dari job-job kalian. Solidaritas lah ya. Solidaritas yang pertama. Terus yang kedua, mencoba untuk rendah hati, mencoba untuk akrab kepada siapapun, karena itu lebih mendominan. Karena kalian ini lihat seluruh Indonesia ya, hampir Iya, seluruh, hampir. bahkan mau figuran, mau ekstras itu pun dilihat masyarakat gitu. Jadi tanpa adanya figuran sama ekstras, project juga nggak bakal jalan gitu. gitu. Nah, jadi karena membutuhkan. mereka saling membutuhkan. Nah, maka itu gue bilang pada kalian, inti utama adalah harus ramah, jangan sombong. Yang kedua, yang tidak lupa adalah sholat, beribadah, itu paling penting. Itulah paling pendapat bagi saya sih. Benar. Ini kan Bang Dedek nih Iya, kerja di dunia apa? Entertainment. Di entertainment, dunia figur, ya kan. iya. Dengan menyikapin tentang COVID-19 ini gimana sih? Apa masih ada job? Apa masih ada panggilan? Atau memang udah banyak tabungan gitu? Ya. Ya kan? Kita nggak tahu nih. Ya kan di sini. Oke. Kalau gue jelasin tentang COVID ini, adalah wabah ya. Saya berduka sangat sekali karena wabah ini sangat bisa merenggut umat manusia. Mau siapapun, nggak lihat mau presiden, mau apapun itu pasti kena. Jadi yang paling utama adalah jaga kesehatan, makan paling utama. Itu benar-benar dijaga, karena makanan itu imun dari tubuh kita agar meningkat. Terus untuk kalian para yang, maaf kata nih, gue jujur sangat-sangat prihatin banget kepada orang yang sampai tinggal di emperan dan segala macam. Dan kemarin juga kita bikin bikin santunan kepada yang membutuhkan. Alhamdulillah kesampaian dan selesai. Jadi semoga di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini, semoga wabah corona itu jauh dari Indonesia, semoga hilang, semoga balik normal lagi seperti itu. Amin. Dan ini kan udah mau apa ya? Dibilang udah puasa ya kan? Udah puasa udah jalan 2 hari. 3 hari. 3 hari ya, 3 hari. 3 hari. 3 hari. Jadi udah jalan 3 hari. Terus ditimpa lagi yang namanya corona. Itu kan nggak boleh yang namanya rame-rame nih. Rame-rame. Apakah masih pakai waktu buat ngejob atau gimana? Masih sih, alhamdulillah masih.
bahkan belum lama kemarin juga saya syuting syuting di beberapa. Terus sebenarnya ini inti utama adalah di corona ini, gue ngasih jelasin ke corona dulu ya. Ya benar. Kalau di corona ini sebenarnya bukan masalah kumpul-kumpulan, bukan masalah apa. Corona ini menyebarnya diakibatkan adalah batuk. Itu yang paling utama, batuk, bersin-bersin. Jadi untuk menyikapi ini semua adalah kita harus memakai masker segala macam gitu. Terus menjaga imun. Virus corona ini menjangkit bukan melalui tubuh, yang kata nih nempel tubuh itu bukan, tetapi melalui bersin. Jadi pada kalian semua cobalah, bukan apa ya, mencoba untuk jaga kesehatan lah kalian, jaga jarak paling utama itu sih menurut pendapat saya untuk dunia, untuk corona ini. Kalau dunia entertainment ya seperti tadi saya bilang, ya alhamdulillah sih baru-baru ini alhamdulillah dapat job lah, alhamdulillah. Oke nih, kita balik ke pembicaraan masalah soal syuting menyuting Iya, nih. syuting Ya menyuting. kan entertainment. Iya. Jadi udah berapa dulu abang atau fokus ke judul film apa atau gimana? Saat ini? Kalau sekarang lagi fokus di dunia terbalik. Kebetulan dunia terbalik masih jalan, jadi masih fokus ke sana. Kalau dibilang berapa judul, nggak tahu ya, saat ini juga sih ngomongnya. Tapi kebanyakan di FTV sih, FTV. Kalau layar lebar ya 1-2 lah. Itu juga saya masih di situ jatuhnya ke voting talent. Ya kalau di layar lebar, kalau lebar itu kan susah banget ya mau Benar-benar. masuk bener-bener peran bagus gitu. Nah kalau di sinetron, kalau di itu ya alhamdulillah dapat peran yang bagus. Jadi Nah sekarang aku mau pengen tanya nih sama abang nih. Di sini kan bang ya, abang udah di TOP nih, penguji pengkolan. Terus dunia terbalik juga, iya, dunia terbalik juga. gua Situ biar juga. pernah dimarahin sama sutradara atau gimana sih tuh bang? Apa kritiknya bisa nggak ngenakin hati abang atau gimana? Kalau cerita itu nih gue ceritain. Oke, gue baru ingat. Ada beberapa judul waktu itu gue masuk FTV. Pertama kali itu gue masuk FTV di Wangkara. Di Wangkara gue masih pertama kali itu masih figuran juga, tapi udah masuk supporting talent. Beberapa scene, ada 5 scene atau 4 scene lah. Sebenarnya yang nggak bisa main bukan gue, maksudnya bukan bisa main, yang lupa naskah, lupa dialog, itu udah teman gue. Nah di teman gue ini, dia teman gue, ceritanya kita ini adalah suruhan dari peran utamanya. Benar-benar. Nah preman lah bahasanya tuh. Nah jadi ketemulah ada beberapa satu scene di mana dialog dia itu adalah harus ngomong, kamu jangan bergerak, kamu harus berhenti di sini ya, seperti itu, atau ngomel-ngomel, kamu tuh diam Ya, ya. jalan macam itulah ya. Nah, tapi dia nggak bisa ngomong. Akhirnya pas saya kasih kode, udah giliran dia ngomong, dia nggak bingung, akhirnya diomelin dua-duanya. Jadi kena ya. Ya kena imbasnya itu Kena imbas pernah. juga ya, namanya juga satu peran. Satu peran. Satu frame. Terus juga pernah di satu PH, yaitu namanya PH Perwana. Waktu itu masih boomingnya Menembus Mata Batin, itu FTV juga. Nah FTV si ya? teman gue juga pernah ada main. Jadi di situ saya yang waktu itu udah malam banget, udah jam 4 pagi ya, otak kita baru gimana ya, otak udah blank, kita udah scene udah banyak, udah saya waktu itu dapat sekitaran 28 scene, sekitar 17 lah kalau nggak salah. Ya. Dapat itu saya harus ceritanya harus membunuh si peran utamanya. Penjahat dong. Ya, penjahat. memang banyak kan Penjahat. antagonis, hampir 90% saya antagonis. Antagonis. Jadi dapat di situ itu bener-bener udah otak saya udah blank, udah nggak bisa berdialog lagi, tapi udah tahu jalan ceritanya tapi nggak bisa dialog gitu karena saking udah dingin, karena syutingnya di Bogor, syuting di Bogor. Nah itu diomelin mati-matian saya, lu bisa nggak tuh Bogor segala macam itu. Ya itu sebagai patokan kita lah ya. Benar. Ya Itu kerja, patokan. karena kerja syuting itu guys, Benar. itu bener-bener dari pagi ketemu pagi, nggak ada ketemu pagi sampai ketemu malam pulang, enggak, kita ketemu pagi. Kalau kebanyakan pulang pagi pergi pagi itu benar. Iya. Berarti kalau lagu-lagunya si Wali pergi pagi pulang Bukan pagi itu benar. Wali, Apa tuh? Armada. Armada. Ada. Iya, Lupa Armada. dia, Armada. Nah Armada. seperti itu. Jadi Ini Wali. Ya kan? jadi gue itu bener ngerasain lah apa ya, pahit-pahitnya di entertainment seperti itu. Dari ocehan, bahkan gue pernah di ocehan sama Telco waktu itu. Gue juga di FTV juga, gue telat dateng karena macet.
ya tau lah sendiri di Jakarta seperti apa kan. Benar-benar. Nah akhirnya gue mau nggak mau ya gue pasrah aja lah, tapi alhamdulillah gue dilanjutin lagi karena scene gue sisanya masih banyak, nggak mungkin gue diganti kan. Benar-benar. Nah pernah beberapa temen gue di FTV diganti karena telat datang, diganti pernah. Itu sampai yang satu frame sama gue sering, gue ada 5 kali syuting, 5 kali orangnya diganti sama gue, bukan gue ya tapi temen gue itu hampir 5 kali diganti gara-gara ada yang telat datang, ada yang nggak bisa main, ada yang Itu kan kebanyakan tuh biasanya bisa improv, bisa dialog, tapi nggak bisa gini. nah itu Ya kan ada juga kan gitu ada bahkan nggak bisa ekspresi itu penting karena di entertainment tuh ya namanya ekspresi acting ya ya, kan, acting menjiwai. ya menjiwai. Acting itu memang berakting, bener-bener berakting gitu, jadi nggak bisa hanya bermain-main. Kita ketika di depan layar itu kita kaget, banyak orang gugup di depan layar, kalau di belakang layar semua bisa gitu, tapi pas di depan layar itu pasti akan berubah. Disitulah kita bisa menilai orang bisa main apa enggaknya. Benar. Ya begitulah. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini perbincangan